Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 19, saya Fitri Sudirman, NIM 162. Saya Indah Ramadana, NIM 195. Dan saya Afifah, NIM 201. Topik yang kali ini akan kita bahas itu terapi non-ritual ibadah, yaitu terapi pemaaf. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian menurut beberapa tokoh atau ahli. Yang pertama, forgiveness menurut McCulloch merupakan sikap seseorang yang telah disakiti untuk tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap pelaku. Tidak adanya keinginan untuk menjauhi pelaku, sebaliknya adanya keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku, walaupun pelaku telah melakukan perilaku yang menyakitkan. Yang kedua ada menurut Robert D. Enright, salah seorang ahli psikologi yang menyatakan bahwa pemaafan adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh tak acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya secara tidak adil, menghapus dan melupakan perilaku jahat yang orang lain menjadi salah satu elemen penting pemaafan. Sebagaimana digambarkan oleh Montessori, bahwa pemaafan adalah menghapus luka atau bekas luka hati. Boleh jadi atau mungkin kejadian yang memilukan itu masih ada, tapi persepsi kejadian yang menyakitkan hati telah terhapuskan. Yang kedua, ini ada forgiveness atau pemaafan. Next. Forgiveness atau pemaafan dalam Islam. Dalam psikologi Islam sendiri, forgiveness ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni forgiveness untuk diri mereka sendiri, untuk orang lain, dan Allah kepada orang-orang. Dalam agama, forgiveness memiliki pengaruh yang penting, sedangkan pada kesehatan, forgiveness adalah cara yang ampuh untuk mengubah luka ketika mereka merasa tidak nyaman dan sulit. Kata pemaafan berasal dari akar bahasa Arab, yaitu al-afw. Al-Khalil menyatakan setiap orang yang berhak mendapat hukuman, lalu engkau biarkan, tarakahu, maka engkau telah memaafkannya. Afau ta'anhu. Dari kata al-afu juga muncul kata al-afiyah, yang artinya pembelaan atau penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya ada terapi pemaafan. Terapi pemaafan dapat dilakukan sebagai strategi pencegahan munculnya gangguan, sekaligus proses pemulihan emosi, pikiran, perilaku, dan motivasi yang terganggu. Terapi pemaafan dapat membantu seseorang untuk menerima dan mengembalikan pengalaman, luka, dan penderitaan, menemukan penanggung jawab utama, mengidentifikasi korban, mengekspresikan perasaan sakit hati secara tepat, serta masuk ke dalam keutuhan diri setelah menerima kembali diri sendiri maupun orang lain secara bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, berikutnya ada aspek-aspek forgiveness menurut McCulloch. Yang pertama, itu menyingkirkan keinginan untuk balas dendam terhadap orang yang pernah menyakitinya. Dan yang kedua, menyingkirkan keinginan untuk menjauh dengan orang yang sudah menyakiti perasaannya. Yang ketiga, ada keinginan untuk berdamai atau melihat well-being dari orang yang udah pernah melukai hatinya. Kemudian, aspek pemaafan dalam Islam itu aspek pemaafan dalam Islam itu mencakup banyak hal, seperti misalnya menahan amarah, memaafkan kesalahan, berbuat baik kepada siapapun yang melakukan kesalahan terhadapnya, kemudian lapang dada, hati yang luas, menghapus kesalahan, melupakan masa lalu yang pernah menyakitkan, menyembunyikan kesalahan orang lain atau tafkir, membuka lembaran baru, memperbaiki hubungan menjadi harmonis, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat,
Kemudian mendoakan orang yang bertindak jahat, bermusyawarah dengan orang-orang yang pernah menyakitinya, dan bertawakal. Kemudian akan dilanjutkan, self forgiveness atau pengampunan diri. Yang pertama itu ada mereka yang menyalahkan diri sendiri karena tidak berhasil pada salah satu tugas penting dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka yang menyalahkan diri karena tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk membantu diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, mereka yang menyalahkan dirinya karena menyakiti orang lain. Keempat, mereka yang menyalahkan diri sendiri atas perilaku merusak diri sendiri seperti adiksi, atau lusken. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah forgiveness terapi dan self-forgiveness. Jadi, sebelum kita melakukan pemaafan diri sendiri, kita akan melakukan atau melalui 4 langkah. Yang pertama adalah pengakuan. Maksud pengakuan di sini ialah menyadari bahwa memaafkan diri sendiri adalah pilihan yang dapat melepaskan dari penilaian negatif diri. Karena biasanya individu memiliki penilaian negatif atas dirinya sendiri atau biasa disebut dengan negatif self-assessment. Pengakuan ini biasanya terjadi setelah periode di mana orang-orang merasa kalau pengakuan ini biasanya terjadi setelah periode di mana individu merenungkan tentang suatu peristiwa, di mana peristiwa tersebut dapat menimbulkan perasaan marah ataupun kecewa. Pengampunan diri dicapai ketika individu mampu mengenali bahwa mereka tidak sempurna, dan karena ketidaksempurnaan mereka, kadang-kadang mereka gagal untuk mencapai cita diri ideal mereka. Untuk dapat melakukan self-forgiveness, individu diharuskan untuk merangkul sisi bayangan mereka. Selain itu, mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengenali bahwa setiap orang adalah bagian dari komunitas orang lain yang tidak sempurna. Sama halnya dengan diri sendiri, sebagian besar orang pun berusaha untuk menjadi orang terbaik versi mereka sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab. Individu dapat menjelaskan sejauh mana dia bertanggung jawab sehubungan atas insiden di mana dia merasa marah ataupun kecewa. Sehingga peristiwa atau insiden tersebut dapat diterima oleh individu dan menjadikannya sebagai fokus kebutuhan untuk memaafkan diri sendiri. Di sini pengakuan atas kesadaran akan ketidaksempurnaan individu dibutuhkan. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi muncul karena perasaan menyalahkan diri sendiri yang telah menjadi bagian dari forgiveness. Individu akan terlibat dalam dialog yang membahas perasaan negatif dirinya sendiri akan insiden yang telah terjadi yang membutuhkan pengampunan diri. Dialog ini mungkin bisa menjadi monolog atau individu akan berfokus kepada diri sendiri sekaligus berbicara dengan dirinya sendiri, atau bisa juga berdialog dengan orang lain. Nah, selanjutnya menciptakan kembali. Maksudnya adalah seseorang akan mulai mempunyai citra diri yang baru dan menerima masa lalunya sekaligus siap menjalankan masa depannya yang baru. Oke, selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Luskin tahun 2008 mengatakan bahwa praktek pemaafan atau forgiveness terapi telah terbukti dapat mengurangi kemarahan, depresi, dan stres, serta mengarahkan perasaan pada harapan, perdamaian, kasih sayang, dan kepercayaan diri sehingga dapat diraih hubungan yang sehat sama baiknya dengan kesehatan fisik. Dan beberapa penelitian sebelumnya juga membahas tentang terapi pemaafan yang menunjukkan bahwa dengan melakukan terapi pemaafan dapat meningkatkan pemaafan dan menurunkan emosi serta reaksi negatif terhadap pelaku, penurunan keinginan membalas dendam, serta gejala-gejala psikologis yang lain. Selain itu, orang yang dapat melakukan terapi pemaafan dapat menurunkan rasa sakit hati, menurunkan rasa marah, meningkatkan rasa kemampuan diri, meningkatkan harapan, dan meningkatkan pertumbuhan spiritual. Oke, sekian presentasi kelompok 19 tentang terapi pemaafan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.